kembali lagi bersama kami di Smapak Talks. Nah, bersama saya Hawa Indriwati dan rekan saya yang kali ini host magang ya. Oke, boleh perkenalkan diri? Oke, dengan saya Yunita dan hari ini kita kedatangan kakak-kakak Praja IPDN. Wah, tepuk tangan dulu. Oke, tuk. Di sini ada Kak Rica sama Kak Raffi, betul ya? Oke, sebelumnya terima kasih untuk kakak-kakak sudah mau datang ke SMA 4. Terima kasih banyak Kak, sudah meluangkan waktunya. Ya, betul sekali. Juga tenaganya. Mungkin sebelum kita mulai Kak, bisa perkenalan dulu biar kita makin akrab, makin kenal. Ya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Praja Muda Muhammad Arafi Rizakul Fahmi dari Penajam Pasir Utara. Saya Praja Utama Putri Rica Andriani, asal pendaftaran Kabupaten Penajam Pasir Utara, kebetulan alumni dari SMA Negeri 4 Penajam Pasir Utara tahun 2019. Oke, alumni ya. Oke. Nah Kak, sebelumnya nih kami mau tanya, IPDN itu kan biasanya kalau orang dengar-dengar tuh kayak intinya tuh sekolah kedinasan gitu betul, ya. betul. Nah kalau menurut Kak Raffi ataupun Kak Rica ini IPDN ini sebenarnya apa sih? Jadi IPDN itu adalah sekolah kedinasan di bawah Kementerian Dalam Negeri, di mana nanti lulusan dari IPDN langsung otomatis menjadi PNS atau ASN. Siap ditempatkan di mana saja. Oke. Kalau menurut Kak Raffi? Mungkin IPDN secara umumnya sudah dijelasin sama Kak Rica. Kalau menurut saya IPDN ini adalah tempat pendidikan di mana kita berkumpul, atau seperti yang pernah dibilang itu IPDN ini adalah mininya Indonesia. Oke. Oh iya Kak, IPDN itu sama nggak sih sama kayak kuliah gitu? Kalau IPDN sama kayak kuliah namanya bukan kedinasan ya, namanya kuliah biasa. Cuma bener. di IPDN ini ada juga kuliahnya. Di IPDN ini jadi ada sistem pendidikan yang namanya itu Jarlatsuh. Di situ ada pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Yang dimana pengajaran ini sama kayak kuliah, kita belajar tentang hal-hal akademik. Pelatihan ini kita dilatih skill kita, entah itu tentang tata naskah dinas, tentang bahasa Inggris, dan yang lain-lain. Dan juga pengasuhan yang untuk membentuk karakter kita. Nah Kak, kalau misalnya kuliah pada umumnya itu kan di semester 1 dan 2 itu mereka mempelajari semua hal, sama halnya kayak waktu SMA kan. Apakah di PDN itu juga kayak gitu atau mereka langsung merujuk ke yang intinya gitu? Ya. Sama. Di semester 1 itu sama seperti kita belajar di SMA, ada PKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris. Kemudian masuk semester 2 udah mulai masuk menjurus sesuai prodinya. Kemudian sampai di semester 8, semester 7 itu sudah mulai sesuai sama prodinya. Oke. Nah Kak, kemarin kan ini berhubung kakak dari alumni SMA 4, alumni MAN-ISE ya Kak? Nah, benar. Nah, apakah ini sebenarnya tuh sekolah itu berpengaruh nggak sih Kak tentang untuk masuk ke IPDN ini, apa sebenarnya enggak gitu, tergantung dari diri masing-masing aja lagi gitu. Karena ini lulusan ini, wah gampang nih masuknya gitu. Biasanya kan ada kan Kak yang kayak ini lebih diutamakan nih berhubung dia dari sekolah yang lebih tinggi mungkin, jadi kayak lebih diutamakan. Nggak ada sih. Untuk mendaftar IPDN semua itu bisa punya kesempatan ya. Yang penting persyaratannya dia lulusan dari SMU atau SMA, kemudian dari madrasah aliyah, kecuali SMK ya. SMK tidak boleh mendaftar karena SMK adalah sekolah kejuruan, di mana sekolah kejuruan itu langsung bekerja kan nantinya. Maksudnya sudah dididik untuk sesuai dengan jurusan dalam pekerjaannya. Jadi yang boleh mendaftar itu madrasah aliyah dan SMA atau SMU. Dan tidak ada spesial gitu ya. SMA yang favorit yang diutamakan tidak ada. Biasanya kayak gitu kan Kak. Semua SMA atau MA boleh. Jadi rata ya Kak ya, benar-benar nggak ada kayak ini lebih dispesialkan gitu. Walaupun misalnya di SMA favorit dia mencoba mendaftar, baru saingannya SMA yang misalnya lebih di pedalaman gitu ya. Tapi kalau misalnya di orang yang dari SMA lebih pedalaman itu dia lebih mampu daripada orang yang mendaftar di SMA favorit, kemungkinan yang dari SMA favorit dia bisa gugur gitu. Bisa dikalahkan oleh yang satunya. Berarti semua tergantung dari diri kita masing-masing. Kembali lagi ke diri sendiri. Iya betul. Untuk cara masuk IPDN itu bagaimana nih Kak caranya nih? Cara masuknya itu
Pertama itu ada beberapa tahap yang dimana awalnya itu pendaftaran di link spcp.ipdn.co.id. Di situ kalian bisa ngelihat persyaratannya gimana, alur pendaftarannya apa, tanggal berapa. Biasanya itu dibuka pada bulan Maret atau April, yang mungkin kalau berminat bisa dikunjungi situsnya itu sih. Terus nih Kak, ini kan kakak kan dari tahun angkatan yang berbeda ya? Ya. Kakak Karica dari 2019, sedangkan Kak Raffi dari 2021. Nah, dari tahun angkatannya tuh sudah jelas beda gitu kan. Apalagi pas angkatannya Kak Raffi ini masih ada bau-bau COVID-nya nih Kak. Kira-kira perbedaan dari tahunnya Kak Rica ke Kak Raffi ini apa aja perbedaannya? Kalau di tahun saya sebelum adanya COVID ya, jadi semua pelaksanaan tes itu masih normal. Sedangkan kalau Raffi tahun 2021 itu sudah mulai COVID, jadi semua dilaksanakan di Polda atau di daerah masing-masing. Nggak boleh langsung ke Jatinangor dulu sewaktu pantukhir. Itu. Dan pada saat tesnya itu ada ketentuan harus melampirkan surat antigen. Ya, surat antigen. Oh, oke. Iya. Karena pada waktu itu masa COVID. Masa COVID benar. Dan nanti di sananya juga dites lagi kemarin itu, walaupun sudah ada suratnya. Oh iya. Oh ya, untuk itu apa aja yang harus disiapkan Kak? Mungkin ada mempersiapkan sesuatu? Mempersiapkan diri sih. Diri lagi. Pasti kembali lagi ke diri sendiri gitu. Kemarin nih kan Kak Rica langsung, sedangkan Kak Raffi di daerahnya masing-masing. Itu kan pasti ada perbedaan pelaksanaannya. Nah itu dari segi kesulitannya itu kira-kira lebih sulit Kak Rica atau Kak Raffi nih? Ya. Atau sama aja sebenarnya gitu? Sama aja sih sebenarnya, tesnya sama, cuma bedanya tempatnya. Beda tempat. Ya beda tempatnya aja. Kalau misal di tahunnya Raffi kan dia langsung di Balikpapan ya, jadi dekat kalau misalnya dari Penajam. Tapi kalau saya kan pantukhir harus ke Jatinangor, jadi biaya lebih besar. Tapi jika kita lolos pantukhir, kita bisa langsung masuk kampusnya, nggak perlu lagi bolak-balik atau apa. Oh iya. Jadi sekalian gitu. Oke. Nah Kak, itu kan kalau misalnya udah lolos masuk IPDN tuh kan pasti semuanya itu ditanggung ya Kak. Berarti semisal kita udah lolos semua tahap seleksi, udah masuk ke kampus utamanya ya. Nah itu apakah masih perlu kita harus keluar nih, kayak biasanya kan anak-anak kuliahan tuh harus kayak mempersiapkan diri, harus beli-beli ini untuk kebutuhan-kebutuhan ini, atau ternyata di sana udah disediakan semua gitu? Untuk misal nih, kita kan dari Kalimantan Timur, yang paling pertama kalau kita lulus nih harus beli tiket buat kesananya. Iya pasti. Terus di sana itu nggak langsung dapat pembagian. Kita tuh ada latihan dasarnya dulu, atau biasa disebut Diksar, pendidikan dasar, sama Latsar, latihan dasar. Nah itu status kita belum jadi praja, jadi kita masih membawa barang dulu dari rumah, kita bawa sendiri dulu, misal baju olahraganya. Nanti setelah sampai sana, setelah dikukuhkan akan dibagikan baju yang itu gratis semuanya gitu. Gratis, benar-benar gratis dari awal sampai akhir ini Kak? Ya gratis. Wih enak ya? Iya. Gas Hawa. Gas Kak? Gas ayo. Nah terus nih Kak, mungkin dari Hawa lagi deh. Oh iya, ini saya dari tadi tertarik sama pin-pinnya kakak-kakak yang ada di baju. Iya nih mengkilat banget. Mengkilat-kilat. Iya itu apa ya Kak itu? Ada pin-pin apa aja di sana? Jadi ini kan ada banyak kan ya? Iya. Ini pertama ini namanya ini pin Kemendagri. Kan kita ini PDN di bawah Kemendagri. Jadi ada pin Kemendagri. Yang kedua ini ada Wings Praja, yang dimana didapatkan itu setelah kita melakukan kegiatan yang namanya pembaretan. Pembaretan itu biasanya kalau di kampus pusat itu kita naik ke Gunung Manglayang. Kemah di sana sekitar 2 malam. 2 malam kayak. Nah, baru dapat sekalian bisa pakai baret. Lanjutnya ada ini tuh namanya monogram. Monogram itu yang melambangkan identitas kita, yaitu IPDN. Selanjutnya kalau ini kebetulan di angkatan saya karena diksar kami itu di kampus. Kalau kakaknya ini kan beda lihat pinnya. Nah, kalau kakaknya ini kemarin diksarnya masih di Akpol, di polisi. Jadi nama pinnya itu pin Bayangkara. Kalau saya ini pin angkatan aja untuk melambangkan angkatan saya sendiri. Yang kedua, yang ini pin konselor. Kemarin tuh ada kegiatan konselor di kampus.
untuk mendapatkan pin ini untuk kegiatannya. Selanjutnya ini pin penjepit dasi, karena pakaian dinas pesiar make dasi jadi ada pin penjepitnya. Oke. Kalau yang di sininya Kak? Oh, yang di sini Ya. itu namanya deck. Oh, Deck. Oh, di sini namanya deck ya? Deck. Deck. Decknya ini melambangkan pangkat kita, Oh, melambangkan tingkat kita berapa. kakaknya ini decknya lebih Lebih tinggi ya? ya berarti. Kira-kira itu dapatnya itu dari tingkatannya atau mungkin nanti di saat mau mendapatkan deck ini itu ada kayak ketentuannya mungkin. ya mungkin siapa tahu ada pelatihannya lagi kayak cara dapetin wings gitu kan harus ikut ini dulu gitu. Ya, harus sih kalau deck itu sesuai sama tingkatan kita. Kita naik pangkat maka decknya ganti. Oh, oke. Masuk tingkat pertama itu decknya bintangnya masih kosong. Lalu tingkat kedua seperti dia itu bintangnya 1, tingkat ketiga bintangnya 2, dan terakhir tingkat keempat bintangnya 3. Nah, Kak, berhubung saya ini kan juga mau lulus ya kan. Saya ini agak tertarik gitu untuk masuk ke IPDN meskipun ya tadi mata saya minus ya kan. Mungkin mata minus bisa disembuhkan ya kan dengan operasi lasik itu tadi. Tapi saya lihat di tempat lain tuh kan selain kesehatan kita juga perlu yang lain kayak akademik. Betul. Nah, mungkin dari akademiknya itu Kak ada hal-hal yang lebih menonjol gitu, misalnya ada mata pelajaran yang lebih diutamakan Khususkan mungkin untuk daftar ke IPDN gitu. khususkan nilainya lebih tinggi. Untuk mata pelajaran yang lebih dikhususkan itu nggak ada ya, jadi semuanya itu sama. Oh, Jadi di TK SKD di seleksi kompetisi dasar itu ada 3 sub kompetensi yang harus dikuasai. Yang pertama TWK, wawasan kebangsaan. Sebagai warga Indonesia harusnya tahu lah kebangsaan Iya. kita ya tentang wawasannya. Kemudian yang kedua tentang tes intelijensi umum. Nah, tes itu pelajaran-pelajaran kita seperti ada biologi, matematika, bahasa Inggris, kemudian anonim, sinonim, seperti itu. Kemudian yang ketiga tes karakteristik pribadi. Ini tentang pribadi kita, tentang bagaimana cara kita menjadi orang yang baik. Ya, hampir sama lah seperti tes psikologi seperti itu. kalau saya mau tanya tentang pengalamannya boleh kali Kak ya? Ya, Pengalaman kayak Kak Raffi ya. untuk akhirnya bisa masuk gitu ke IPDN sama Kak Rica. Mungkin bisa diceritakan Ya. mulai dari Kak Raffi mungkin. Jadi saya ini masuk IPDN ini jujur aja karena disuruh orang tua ya, bukan karena keinginan pribadi. Nah, saya itu dikasih pilihan sama orang tua saya antara kamu itu harus masuk kedokteran atau IPDN. Yang kebetulan saya ini daftar dua-duanya, tapi nggak ada yang kedokterannya itu nggak lolos kemarin tuh. Saya itu anaknya anak IPA kan, anak teknik banget, suka ngitung-ngitung sebenarnya. Tekniknya lulus. Akhirnya daftar IPDN, kemarin tuh nyoba-nyoba kata ibu saya, daftar aja dulu, terima nggak apa-apa, yang penting sudah lulus juga kan di kuliah ada pegangan. Jadi daftar. Kemarin tuh saya yang SKD yang katanya tes sulit ini, kebetulan saya karena nggak niat kemarin tuh ya, nggak ada belajar sama sekali, nggak ada ikut tryout juga, nggak ada ikut les atau apa. Alhamdulillahnya dari 500 orang yang daftar di angkatan saya peringkat 17 kemarin. Beruntung Keren gitu. banget. Padahal nggak niat lah ya. Iya, Apalagi bener. kayaknya kalau niat banget. Apalagi kalau niat banget mungkin bisa naik peringkat gitu kayak paling Itu atas mungkin. alhamdulillah aja sih ya. Iya. Terus kemudian kan ada selanjutnya itu ada tes kesehatan 1, dimana waktu itu kebetulan seluruh keluarga saya sedang kena COVID, kecuali saya sendiri. Untungnya nggak kena, jadi bisa ikut lanjut. tes kesehatan Beruntung dan lagi nih. iya Rezeki beruntung lagi. lagi. Ya rezekinya itu memang Bisa. kalau ridho dari Ya orang tua. memang sudah rezeki. Mm-mm. Selanjutnya ada tes psikologi, dimana ini saya karena sudah lolos 2 tes kan, kata orang tua saya, kamu sudah lolos segini masa nggak belajar. Akhirnya saya agak sedikit niat, saya belajar psikotes, dan ternyata psikotes yang saya pelajari nggak ada keluar sama sekali kemarin. Saya malah pelajarin psikotesnya yang buat tentara. Delar nalar. Iya, tapi untungnya lolos lagi. Alhamdulillah lagi. Iya, Rezeki guys gak kemana. lolos lagi. Setelah itu kan ada tes terakhir, tes kesemaptaan, yang dimana saya ini nggak pernah lari orangnya, nggak pernah nyiapin buat tes itu. Saya cuma lari seminggu sebelum tes itu. Jadi alhamdulillahnya bisa lolos juga. Dipenuhi oleh rasa alhamdulillah dan alhamdulillah Ya, gitu ya. doa aja yang penting. Benar.
Ke orang tua sih. Itu sih yang paling pertama. Terus Kak? Ya setelah itu kan saya bisa lolos KPDN, alhamdulillah. Udah. Alhamdulillah lagi. Berangkat ke Jatinangor, habis itu melaksanakan pendidikan kayak semestinya. Iya, oke. Nah, kalau dari Kak Richa nih, apalagi pengalamannya yang offline gitu kan, harus ke Jatinangornya langsung waktu tes, kayak bayangin deh kalau misalnya nggak lolos, Wak. Harus balik ke sini lagi padahal modalnya iya alhamdulillah lolos kayak. Kalau saya sendiri dari dulu sebenarnya orang tua pengennya saya masuk Polwan. Oke. Tapi setelah lulus dari SMA tinggi badan saya kurang ini ya 160 kan minimal. Iya. Sedangkan tinggi badan saya 155 dan saya mencari sekolah lain atau cabang lain nih biar saya setidaknya bisa membanggakan orang tua saya tanpa harus menjadi polwan. Dan itu akhirnya saya memutuskan untuk mendaftar IPDN. Kebetulan IPDN minimal kan 155 untuk yang putri. Dan itu pas-pasan juga sama saya gitu. Sebenarnya harus lebih dari 155. Biar ada cadangan gitulah. Biar nggak terlalu pas kan. Tapi alhamdulillah lolos aja sih. Terus selain daftar IPDN, saya juga cabang daftar SN. Jadi sewaktu sekolah mengadakan SNMPTN, saya mencoba daftar di ITK dan alhamdulillah lolos. Tapi sewaktu saya harusnya MOS tuh ya namanya di ITK sudah daftar ulang, ternyata saya lolos Pantuhir. Nah Pantuhir ini kan harus ke Jatinangor ya. Nah ITK ini kan sudah pasti harus masuk, bisa masuk nih udah keterima kan. Sedangkan saya memilih untuk mengikuti Pantuhir, sedangkan Pantuhir ini belum tentu lolos. Tapi insya Allah 80% sudah lolos. Dan akhirnya saya menguatkan tekad untuk mengikuti Pantuhir di Jatinangor dan alhamdulillah lolos. Alhamdulillah, nggak sia-sia ya. Nggak sia-sia jauh-jauh. Bener-bener. Nah Kak, untuk tes-tesnya ini kan pasti banyak banget Kak ya. Menurut Kak Raffi sama Kak Richa sendiri tuh tes mana sih yang paling susah gitu? Dan harus kita persiapkan banget. Yang paling berkesan juga boleh Kakak. Kalau ditanya yang berkesan semua sih tesnya, karena beruntung semua kan ya. Kalau yang paling susah sepertinya itu yang Pantuhir yang paling terakhir, karena itu betul-betul apalagi saya yang kurang persiapan, yang kurang lari, kurang olahraga apa segala macam. Ternyata bisa lolos juga. Itu bangun-bangun ngelihat pengumuman lolos ya berkesan sekali. Agak-agak shock pasti ya. Alhamdulillah gitu. Kalau Kak Richa gimana? Kalau saya berkesan itu di SKD sih. Karena SKD ini di tahun saya di subkompetensi yang TKP itu hampir rata-rata kurang dari yang memenuhi gitu loh. Jadi hampir rata-rata orang yang tes SKD di tahun saya itu jatuh di TKP. Dan di ruangan saya itu yang lolos cuma saya. Di situ sebelum saya mengakhiri tes itu ya udah saya pasrah gitu ya. Mau berapapun hasilnya dan yang lainnya semua sudah nangis, semua sudah teriak, nggak lolos gitu. Saya paling terakhir menyelesaikan tes itu dan ternyata di situ lolos walaupun nilainya ternyata pas-pasan. Mungkin itu juga hasil rezeki kali ya dan doa orang tua gitu. Bener. Kak ini kan berhubung saya juga minus, terus kemarin tuh kalau nggak salah cek itu buta warna ternyata, tapi nggak sepenuhnya buta warna setengah. Nah itu Kak, kalau minus kan tadi kalau nggak salah itu ada maksimalnya ya, maksimal 1 ya minusnya. Nah kalau misalnya buta warna ini ada sedikit apa sih namanya, kayak boleh kalau misalnya buta warnanya tuh kayak gini gitu, apa enggak? Atau kalau misalnya udah tergolong buta warna ya udah nggak lolos boleh gitu. Kalau pengalaman dari teman-teman kakak sih, kalau buta warna itu kan dites ya, lihat tuh ada gambar-gambar yang berwarna-warna. Kalau misalnya kita lebih banyak bisa menjawab, ya insya Allah bisa. Tapi kalau misalnya kita kan itu warnanya hampir mirip-mirip juga kan, bisa kalau buta warna ya kayak gitulah pokoknya menjawabnya agak susah gitu kan. Nah itu biasanya kalau sudah agak susah gitu menjawabnya, dia langsung dites secara ininya, entah itu di center di apa gitu matanya gitu.
Dan Susah biasanya ya nggak ternyata. lolos biasanya. Ya kalau ampun. tawar parsial. Jadi temennya langsung pulang. Iya. Jauh banget Aduh. lagi. Iya itu sudah. Kasihan. Apalagi nih Wak? Apalagi ya? Kira-kira Kak ada saran Ya, atau harapan untuk pendaftar di tahun ini gitu, tahun 2023 ini? Kalau saran saya sih untuk yang berminat yang Iya. sekarang kelas 12 mau daftar, persiapkan, apalagi paling banyak gugur itu di SKD paling pertama. Jadi Kade. gak usah lari dulu nggak apa-apa. Kayak bahasa kasarnya gitu, nggak usah lari dulu nggak apa-apa, tapi belajar dulu kalau mau lolos. Belajar Ya. dulu ya. Belajar dan Itu saran saya. Kalau motivasinya mungkin dengan sekolah ini kalian lolos, kalian mempermudah orang tua kalian nggak pusing nanti kalian kerja apa. Iya, Ah. bener. Terus kalau motivasi saya pribadi nih dulu kan ya, selain membanggakan orang tua, untuk yang laki-laki mungkin bisa nikah keren nantinya kan ya, pakai prosesi adatnya gitu. Iya. Jadi kayak gitu sih. Oh, ini yang pakai pedang-pedang. Iya. Oh, keren memang sih ya. Istrinya bangga itu nanti. Iyalah, siapa sih yang nggak bangga gitu kan? Dari Kak Rica? Harapannya untuk adik-adikku lulusan dari SMA Negeri 4, dicoba aja semuanya. Mumpung masih muda, jadi cari banyak-banyak cabang untuk mendaftar ya, nggak cuma di PDN aja, bisa kalian daftar polisi bintara atau tentara atau SN, SBM gitu. Jadi harapannya semuanya bisa sukses walaupun bukan di PDN, Iya. tapi semoga yang mendaftar IPDN bisa lolos juga IPDN dan menjadi Amin, amin, amin. dan bisa membanggakan orang tua pastinya. Terima kasih banyak Kak Rica dan Kak Raffi atas Ya, motivasinya, juga harapan-harapannya. Sudah Bang? Enggak, ini kan bisa di-cut. Sudah. Sudah. Oke. Aku mau ngasih boleh Kak Wak? Apa? Kayak Kata-kata. iya, Boleh. setuju. Oke guys. Susah briefingnya nggak sampai akhir tadi. Jadi ini ada sedikit kata-kata. Ya, boleh. Di situ. Untuk teman-teman yang mau daftar di IPDN, semoga nanti kalau misalnya kalian udah mau daftar, kalian diterima, semoga persiapan kalian cukup dan matang. Apapun hasilnya, yang pasti itu sudah yang terbaik buat kita ya kan, karena semisal kalian nggak lolos di IPDN. IPDN, belum tentu kita gagal untuk di kehidupan selanjutnya. Semangat terus teman-teman. Jangan patah semangat. Betul. Oke, mungkin segitu aja kali Kak ya podcast kita untuk hari ini. Semoga teman-teman yang nonton bisa jadi nggak kepo. Kira-kira IPDN tuh harus gimana, harus Di luar sana kan mempersiapkan banyak apa juga yang aja. nggak ngerti IPDN tuh apa sih gitu. Iya benar. Terima kasih banyak Kak Rica dan Kak Raffi untuk waktunya, untuk saran-sarannya juga masukannya, juga motivasinya. Sekian dari kita berdua. Bye bye. See you in the next podcast. Dadah.